Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh musalla surah Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih berikan kita kesehatan, kekuatan, keselamatan, berikan kita kekuatan iman dan Islam. Karena memang kita selalu berdoa dan meminta kepada Allah supaya hati kita diteguhkan, dimantapkan di dalam ketaatan. Maka doa wa tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minal zalimin. Jadi awak selalu memantapkan diri awak. Tsabbit qalbi, ya Allah, tetapkanlah hatiku ala dinika, di dalam agamamu, wa ala ta'atika, di dalam ketaatanmu. Itulah nikmat yang luar biasa yang perlu dan wajib untuk kita syukuri. Salam dan salam terkirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang berjuang, beliau yang bersungguh-sungguh. Hasil yang kita terima kini itu adalah buah kesungguhan beliau. Pembelajaran dewa, kalau sesuatu yang diperjuangkan dengan kesungguhan, dengan totalitas, akan membuahkan hasil. Jadi yang namanya proses itu tadi tidak mengkhianati hasil ke orang kini. Proses di awal bahas sungguh-sungguh awak, kemudian bahas indah bosan awak, tak berhenti awak untuk menebarkan kebaikan, mengajak orang untuk berbuat baik, kemudian mencegah daripada kemungkaran. Kalau doa jiwa beberapa hari yang lampau, kalau tidak ada konsen awak dengan pencegahan terhadap kemungkaran, Allah akan kirimkan pemimpin yang zalim kepada orang yang zalim. Jadi anak wa terima stop kepemimpinan yang ada, karena memang cerminan dari umat, cerminan dari awak, potret dari awak. Kalau kucing ya pemimpin kucing, kalau kambing ya kambing. Jadi itu cerminan. Jadi ikut renungan awak. Mangko berselawat kepada Nabi, bentuk rasa kecintaan awak kepada Nabi. Kalau untuk awak mendapatkan cinta Allah, bersyarat awak harus ikuti apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Kalau mengikuti Rasul, cinta Allah akan awak dapat. Baiklah Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah Nurul Jihad yang dimuliakan Allah. Pagi kini kita lanjutkan maulah-ulah kaji awak. Saya dua ayat, silahkan bagi yang penuh Quran dibuka Surah Al-An'am ayat 131.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika allam yakur rabbuka muhlikal qura bizulmin wa ahluha ghafilun. Sadaqallahul azim. Ayat 131 surah Al-Maidah, Al-An'am. Surah Al-An'am itu ayat tanda konsentrasi jamaah. Padahal walau salah satu. Surah Al-An'am ayat 131. Allah mengatakan dzalika. Itu kalau bahasa pesantrennya kalimat dzalika itu isim isyarah. Isim isyarah itu menunjukkan, mengaitkan dengan konteks atau cerita sebelumnya. Mana demikian itu, yaitu tentang mengutus beberapa rasul. Kan patang ayat yang wawajo bahwasanya Allah akan utus rasul dulu sebelum Allah menegur ninggian rasul itu yang menyampaikan dakwah. Rasul yang memberikan kabar gembira dan kabar takut. Nah, demikian kebijakan untuk mengutus para rasul kepada umat itu adalah alam yakur rabbuka muhlikal qura bizulmi, menunjukkan bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa taala tidak akan membinasakan suatu kaum, suatu kampung, tidak akan menghancurkan suatu kaum atau suatu kampung, tidak akan mendatangkan azab kepada suatu kelompok atau umat. Bizulmi, Allah tidak akan timpakan azab dengan keaniayaan sebelum diutus rasul terhadap mereka. Artinya ayatku menunjukkan betapa Allah Ta'ala itu menunjukkan soal keadilan. Siapa yang akan diazab, akan dihancurkan kampungnya dengan berbagai macam bentuk dan cara sebelum diutus rasul kepada mereka. Dan rasulku bertugas untuk mengabarkan firman Allah, risalah Allah. Mana mulia, mana mulia, mana halal, mana haram, mana sah, mana batal. Jadi diutus rasul dulu, bakarajo rasul dulu, disampaikan dakwah itu, berarti umat lah dia tahu. Baru kemudian ada evaluasi, ada penilaian, dan ada sanksi. Teka orang di sekolah, guru-guru, sebelumnya dia ujian di Pangaden, diajar, materi, pelajarannya, tujuan, kau tentang kalau matematik, kau rumus-rumusnya, kau alure, kau jalannya, kau soalnya, aduh kisi-kisi, bahkan di web praktek, di web PR, dia penugasan. Diajar dulu, dia tahu. Dua model contoh cara maulah soalnya. Kau ilmu sosial, dijelaskan definisi masing-masing. Dionggoan cicie, berarti ada guru yang menyampaikan, ada guru yang memberitahu. Jadi tidak akan diberikan ujian, tidak akan diazab, tidak akan dihukum sebelum dia diberikan informasi, diberikan pengetahuan. Itulah fungsi rasul. Itulah tugas rasul diutus oleh Allah. Menjaga nama nanti kalau mainan nama lupa, mai dia tahu bagi nan tahu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
keutamaan dan kemuliaannya dengan rasul-rasul yang lain itu memang ada ke perbedaan. Kalau Nabi dan Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad itu memang jangkauannya terbatas. Sinyalnya nak sama tak sinyal Nabi Muhammad. Kalau untuk Nabi Muhammad agama Islam semuanya, lihat dulu bangunnya manusia oleh mereka juga disampaikan dakwah kepada mereka. Lalu kemudian kalau rasul-rasul sebelumnya tidak terbatas kepada kelompok mereka. Caranya juga berbeda. Kalau rasul-rasul sebelumnya supaya umatnya pengikutnya yakin, diberikan mukjizat yang nampak, yang berbentuk benda. Lalu kemudian sesuatu yang khariqul lil adah, mencengangkan, yang mengagumkan, membuat ada kecil orang kini nilai bedanya dengan yang lain, ada keistimewaannya, ada keunggulannya, ada kelebihannya dalam konteks sesuatu yang luar biasa pada diri beliau. Kalau Nabi Musa tuh kayak bisa ubah jadi ular. Kan jarak Nabi Musa dengan Nabi Muhammad itu 2000 tahun. Tidak ada soal tungkik-tungkik boleh Nabi Muhammad. Walaupun Nabi Muhammad ada mukjizat yang berbentuk fisik, contohnya ada air mengalir di sela-sela jarinya, kan fisik, kemudian bisa bergerak bulan dengan isyaratnya. Tetapi bukan itu tonjolannya, tidak ada itu yang menumbuhkan. Nah, kalau pengikut Nabi Musa ternyata berimannya hanya pada saat Nabi Musa ini. Sedangkan masa hidupnya Nabi Musa oleh kerengkangnya melawannya. Dia biar Injil menjadi Tuhan melalui provokasi Samiri. Jadi tetap ada faktor-faktor lawan itu alam itu. Bandit kalau bahasa awal dulu istilah bandit Samiri itu. Nah, jadi pola perilaku umat walaupun jangkauannya terbatas, tetapi umatnya itu ketika Nabi Musa itu mereka masih banyak membangkang. Lah di pertunjukan mukjizat itu tidak baralo yang mengikuti. Ternyata pendekatan itu dulu yang diberikan treatmentnya kepada Nabi Musa. Kalau masuk dari anunya itu ternyata memang cara kepemimpinan rasulnya itu memang akan menentukan bagaimana respon umatnya. Ditunjukkan di panggaan sesuatu yang berbentuk fisikly, ternyata tidak juga mencontoh waktu Nabi Musa. Karena Nabi Isa, tak kata pula Nabi Isa baru gak tibu mukjizat dia. Orang lama dia bisa ditunjukin. Makanya mereka menganggap Isa Tuhan. Itu jadi makanya mereka salah kaprah loyalitas kecintaannya kepada Nabi Isa yang berlebihan membuat mereka terjerumus. Benang merahnya tuh batasan-batasannya tuh nggak kami, nggak dua, los jadi tolong tadorong. Orang nama TV, nama saki-saki dokter nggak berlaku, tak payah orang kuliah di fakultas kedokteran mahal dia, lah kalah.
Nggak laku dong, karena Nabi Isa dengan sentuhan tangannya nama sakitnya di awalnya masih al-masih sentuhannya nama mutu dia awalnya mutu itu juga nama bakuro di awalnya kekuro juga nama lumpuh. Ini kan ada lo viral lo ada ibu yang bengkok-bengkok badan tangannya itu mah bisa lo di awal jalan. Nabi Isa dia awalnya sehingga langsung cegas. Ternyata hal-hal seperti itu, model seperti itu pun meninggal Nabi Isa justru terjadi perlawanan yang luar biasa. Jadi memang terjadi model-model yang berbeda. Nah oleh karena itu menjadi renungan Dewa, menjadi pembelajaran Dewa, bahwa rasul-rasul sebelumnya dengan diberikan modal mukjizat, lalu umatnya pun tidak semuanya dan tidak seutuhnya yang menjadi pengikutnya. Yang terjadi adalah setelah rasulnya meninggal, tidak sekadar balik aja udah nyubah pesan rasul itu tadi. Ajaran rasul itu nyubah buka-buka sesuai jo panganai jo keinginannya mana tidak ketujuh dia dibuangnya mana ketujuh itu nanya amankan. Nyo berdalih dan membuat alasan dengan alasan mereka sendiri. Artinya Dewa bahwa ternyata memang model pendekatan dakwah Rasul sebelum Nabi Muhammad dibandingkan dengan Nabi Muhammad itu berbeda. Karena memang targetnya pun berbeda. Karena rasul-rasul sebelumnya terbatas, kecil orang kini temporer. Terbatas dengan wilayah teritorial, terbatas dengan jumlah atau segmennya terbatas, sasarannya, kaumnya. Nah, yang menariknya adalah kalau rasul-rasul sebelumnya memang ketika namanan ingkar, namanan melawan itu mudah saja dimintakan hukuman. Kering kau banama pelawan banama dan mulai dapatnya azab lah. Tidak bisa dibinasakan aja. Jadi modelnya model pembinasaan. Jadi maka di dalam ayat 131 Allah katakan bahwa Allah tidak akan menghancurkan suatu kaum, suatu negeri, satu kampung, satu kelompok, suatu umat sebelum umat itu diperkenalkan tentang tauhid, diperkenalkan tentang agama, diberitahu dulu. Kalau kamu membuat kerusakan, kalau kamu membuat perilaku-perilaku yang aneh-aneh, nan dilarang, nan dikarajuan, maka kemudian akan berakibat terhadap dirimu sendiri. Kalau disampaikan tuh ada dalam Al-Quran. Jadi dalam berbagai macam ilmu ada dalam Al-Quran. Jadi ilmu tentang lingkungan kau lah ada dalam Al-Quran. Nanti kutua dulu, dan kalau rasul-rasul dulu mana kerengkang-kerengkang tuh mengecilnya kutuanya lelai. Dikutuk menjadi baru gaya. Model taubatnya berbeda loh. Kalau main Nabi Musa kerengkang nak penjaga musyriknya tadi. Kalau kayunya taubat, faktulu anfusakum bittikhadikumul ijla. Fatubu ila barikum faktulu anfusakum. Taubatlah kamu kepada Tuhanmu. Bagaimana cara taubatmu? Bunuh dirimu. Itu modelnya taubat sama Nabi Musa. Dia waktu kini disuruh mau taubat barang banyak orang suku agak lebih banyak mati. Kalau sama Nabi Musa, nama kainan kanai najis itu cabiak buntiang. Banyak tempat tabuh berjuangnya. Nah, model pendekatan syariatnya beda. Kareng yang frontal.
Kalau dawa ko ada mana jih awak kana noda awak kain awak dibasuh. Asal hilang nanti unsur bau, warna, rasa, iyalah. Dan mau bercecapnya berjurayu cecap. Tapi anak kini umat kini baju serawana rancak tadi cecap-cecap. Kayaknya dia mengikut syariat Nabi Musa lah untuk emang. Ini cabai-cabai. Jadi makanya modelnya beda. Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad terjepit, Nabi Muhammad di Taif itu, Nabi Muhammad hijrah awal permulaan ke Taif dengan harapan ada sambutan respon positif dari orang Taif. Karena Taif itu daerahnya agak dingin. Mungkin umatnya lebih lembut loh. Ternyata tidak. Justru ketika Nabi datang ke Taif, responnya sebaliknya. Nyokapmu Nabi Muhammad, nyolempar Nabi Muhammad, hina Nabi Muhammad, sakiti Nabi Muhammad. Sampai bahasa wae gemas malaikat. Apa so gemas ke bahasa wae? Maligaman. Maligaman melengitih malaikat. Iku yang banalah keterlaluan goma. Kom. Berdiri engkau Muhammad, angkat dua tanganmu Muhammad, mintalah ke Allah Ta'ala. Aneh, kadi balian dua buki yang ada di Taif dihancurnya kasadnya bisa. Kamu tinggal request, tinggal memintanya, minta mulia karena tidak berlaku muka sulit sampai dia mapan pecah aja deh. Nabi Muhammad tidak memanfaatkan peluang itu, tidak mempergunakan model-model itu. Kata Nabi Muhammad, mereka belum mau mengikutiku karena mereka banyak belum tahu tentang ajaranku dan tentang aku. Itu tugas ambo tuh. Jadi awak kalau kanak murid awak tidak namuan langsung ditampa aja nak murid sekali dia langsung dihukum langsung sekali dia. Memang tugas awak membina ya. Menunjuk majanya nak langsung dibinasakan sekali ya. Model awak memang harus seperti model Nabi Muhammad. Ya baalai, memang beda-beda model zaman kini lah beda lo carwe. Kalau dia awak dulu pakai palaka mengaji awak di sarahan daya dulu awak diagihan palaka. Kini memacik palakanya awak baru geriganya baru kecil dia baru tulah kekerasan verbal. Lah karena kamu dulu awak mengaji kau nama abah di sesoraknya di surau tadi. Kalau almarhum Pak Firdaus Amin di masjid belajar anak siapa sambil membahas sambil maya. Memang model dulu seperti itu loh zamannya. Dulu di Mungku awak kadang-kadang anak-anak suamiku mengganti bini seolah-olah normal. Kalau ini enggak, memang enggak normal, enggak boleh. KDRT dan ke anak pun seperti itu. Memang tugas awak membimbingnya, mengarahkannya. Nah, ya begitulah. Jadi ayat 131 memberikan pembelajaran kau bahwa ternyata ndak samarang-marang hukum jodoh, ndak samarang-marang sanksi je. Ada tahapannya. Ini kok model tahapan. Jadi Allah Ta'ala memberikan pembelajaran kepada awak. Ada tahapannya. Di dalam paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagi mereka yang non-muslim yang tidak sampai dakwah kepada mereka, bahkan mungkin dalam konteks
di kampungnya tuh Islam nado agama lain, nado belum kenal dengan Islam, sampai kepada mereka tentang Islam. Bahkan mereka itu tidak bisa disebutkan kafir. Mereka dihukum payuh kamu bihukmil fatrah, dihukum dengan hukum yang mereka dianggap ada masa kekosongan. Takah Nabi Isa aja Nabi Muhammad jaraknya itu 300 tahun. Kalau Nabi Musa aja Nabi Muhammad 2000 tahun. Ada yang dianggap masa kosong. Kalau di daerah di Indonesia sana belum sampai dakwah Islam ke boleh. Hampirlah sampai. Mungkin daerah ada masyarakat aliran kepercayaan, mungkin mereka lah kenal Islam, tapi memang mereka lebih memilih ajaran nenek moyang mereka. Atas itu, maka di sini duduk hukumnya lah. Itu kan pilihan nolai dengan keyakinannya, dengan pemahamannya dan segala macamnya. Itu mereka diberikan hukum sesuai dengan pilihan mereka. Tapi bagi mereka yang belum sampai dakwah Islam, payuh kamu bihukmil fatrah, itu dianggap artinya mereka tidak akan kekal di neraka. Tidak akan kekal di neraka. Begitu model paham dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau orang-orang yang mu'alaf pun kan syarat, contohnya kewajiban sholat itu kan syaratnya harus Islam. Maka ketika mereka masuk Islam, lalu kemudian berkewajiban untuk beribadah, nah, ndak adolanya wajib mengqadha sholatnya sama sonyo alun Islam, ndak. Nya berlaku katikonya lah masuk Islam baru berlaku kewajiban. Begitu model Islam. Jadi memang Rasul itu diutus memang untuk menyampaikan risalah Allah. Lah sampai kepada mereka, Nabi Muhammad kan begitu dakwahnya. Mungkin tugas hamba untuk menyampaikan. Begitu totalitas beliau untuk mengingat umatnya, dimapun penjuru, dima wilayah. Rasul mengutus sahabatnya untuk berdakwah, untuk menyampaikan Islam. Menariknya ajaran Nabi Muhammad, ternyata Nabi Muhammad mukjizatnya bukan dalam bentuk fisik, bukan bentuk benda. Tapi Al-Quran bukan dimaksudkan dalam bentuk benda, bukan sesuatu yang seperti tungkek berubah jadi ular. Tapi mukjizat seperti Al-Quran itu adalah tetap kekal abadi. Karena memang Al-Quran itu dijamin Allah kemurniannya. Apa kata Allah? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Orang mulai tua malah kepocong ke kiri. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu, kata Allah, dan kami juga yang menjaganya. Jadi Allah nan menjamin Al-Quran itu tetap terjaga orisinilitasnya, kemurniannya. Jadi orisinal kece orang ini, orisinil, masih murni, nak dobo batakama bacaan Al-Fatihah daripada Nabi Muhammad takah tulus sampai kini. Cuma memang ada model-model qiraatnya, ada qiraat sab'ah, ada yang model-model imalah, wadduhi. Itu contohnya adalah model qiraah yang lain. Imalah, Bismillahirrahmanirrahim, itu model imalah bacaannya yang seperti. Nah, nanti awak kini itu namanya adalah bacaan qiraat Mushaf Utsmani. Jadi kalau kira-kira yang lain, tapi standar dari Al-Fatihah sampai kepada surah An-Nas itu semuanya sama seperti
yang disampaikan Allah kepada malaikat, malaikat kepada Rasulullah, Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya. Nah, Nabi Muhammad kepada kita umat Nabi Muhammad tidak pernah melihat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad selalu menyebutkan ishtaku ikhwani, ashtaku ikhwani, aku selalu rindu akan saudara-saudaraku, kata Nabi. Cek sahabat nama apakah tiada kami ini adalah saudara engkau? Alasna ikhwanak, apakah tiada kami ini alasna ikhwanak, apakah tiada kami ini saudaramu? Nda, antum ashabi. Jadi kan ketika Nabi Muhammad menyebutkan kata de ambo rindu, ambo selalu mengingat saudara-saudaraku. Yang orang rindu bagati selalu disambut. Sehingga dia Nabi menyebut saudara-saudaraku itu, bertanyalah sahabat, apakah kami kau tidak saudara engkau? Dijawabnya Nabi, antum itu ashabi, kamu itu adalah sahabat-sahabatku. Lastum ikhwani, bal antum ashabi, kamu bukan saudaraku, tetapi kamu adalah sahabat. Lalu siapa sahabat itu? Siapa saudara itu? Ikhwani alladzina amanu walam yarawni. Saudaraku itu yang dirindukan oleh Nabi itu adalah mereka yang beriman denganku sementara dia tidak pernah melihatku, kata Nabi. Agak tidak waktu nak rindu awaknya Nabi Muhammad ini menyebutkan awak itu sebagai saudaranya, dunsana yang selalu menyebut awak, mengingat awak. Itu kecintaan Nabi Muhammad. Jadi model pemberlakuan Nabi seperti itu. Jadi Nabi tidak hanya menyebut orang-orang yang semasa dengan beliau, yang hidup bersama beliau. Beliau pun akan menyebutkan orang-orang yang setelah beliau. Lah meninggal Nabi tidak selobok juga Nabi Muhammad, disebut juga mereka. Itu awak. Jadi alhamdulillahnya kita adalah termasuk orang yang dirindukan oleh Nabi. Nah, jadi makanya kampung awak, negari awak tidak akan didatangkan azab kalau seandainya mereka itu belum sampai dakwah Islam. Biarlah sampai dakwah Islam yo karengkang yo. Tunyo malawannya yo datang azab. Jadi ganti dingin alam, diuji ditegur, dek banyak nata kalau diuji ya, hasil ya, alai. Jadi makanya Allah mengatakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Kami tidak akan mendatangkan azab kepada suatu kaum, kepada suatu kelompok sampai sebelum kami mengutus kepada mereka rasul. Awak adalah rasul awak Nabi Muhammad untuk semua manusia sampai akhir zaman. Ajaran dari Nabi Muhammad itu kekal. Karena ditinggalkan dari Nabi bukan mukjizat dalam bentuk mencari padu ada, tapi mukjizatnya adalah mukjizat yang terjaga. Taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan dua pusakku kepadamu, sepanjang kamu berpegang teguh kepada yang dua, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Salamai awak.
kalau awak berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah lah. Jadi makanya Allah mengingatkan, demikian mengutus para rasul itu kebijakan para rasul. Jadi awak kalau takkan lo malai kampung-kampung didata, pemimpin itu mendata malai daerah-daerah yang perlu sentuhan, dikirim da'inya, juru dakwahnya untuk menyampaikan dakwah. Dah hanya di perkotaan, mungkin di daerah pedalaman, untuk menunjukkan bahwa ada penyebarannya merata, semua orang dapat akses informasi, dapat pengetahuan terkait dengan bagaimana nilai-nilai Islam itu hidup di tengah-tengah masyarakat. Nah, kalau seandainya sudah sampai mereka membangkang, baru kemudian ada konsekuensinya. Ayat kemacam alam yakur rabbuka muhlikal qura bizulmin, bahwa Allah tidak akan membinasakan suatu negeri dengan keaniayaan, tidak dengan kezaliman. Jadi pertama poinnya adalah Allah dalam semua ketetapan hukumnya itu adalah adil. Diutus Rasul dulu, baru kemudian akan diberikan konsekuensi dari ketidakpatuhan. Idealnya diutus Rasul, kemudian manusia harus patuh. Patuh manusia aman, mereka akan jadi aman. Karena Tuhan tidak akan menghukum dengan zalim. Kalau dewa kini dan terjadi kan itu banyak yang kezaliman itu tadi. Kadang-kadang menghukum berdasarkan hawa nafsu, pengaruh dari godaan-godaan dunia, iming-iming dunia, harta, jabatan, dan segala macam, sehingga mendefinisikan dunia ini selama-lamanya. Maka di dalam hadis itu disebutkan, ja'alallahul hayata dunya salasata ajza. Allah itu menjadikan kehidupan dunia ini dalam 3 kelompok. Walil mu'min juz'un, sekelompok, satu bagian untuk orang mukmin. Walil munafiki juz'un, bagi orang munafik sombong. Walil kafiri juz'un, bagi orang kafir sombong. Tigonggo bagi tigonggo, artinya maksudnya itu adalah bahwa ada 3 kelompok dalam menerjemahkan model kehidupan dunia. Fal mu'minu yatazayyan. Kalau bagi orang yang mukmin, kehidupan dunia kok dijadikan tampe untuk mencari bekal. Aku bagi awak menterjemahkan, memandang kehidupan dunia aku adalah tampe awak mencari bekal. Bekal untuk awak pulang ke kampung halaman awak. Fal munafik, kalau untuk orang munafik, yatazayyanu, untuknya berhias-hias, untuk balagak-lagak, ancak banyak pencitraan, ancak dilabuh, kecil lagu orang wak, kok bajalan dilabuh baraka gagah di rumah, anda doca Allah ya, balagak mereka. Bagi orang munafik banyak kalagaknya deh. Ia banana adu di dalam hati deh. Ia bana ancak ba'amuri pandang orang lain. Wal kafir, mangko orang kafir ya tamatta'u. Kalau untuk orang kafir ya untuk bersenang-senangnya deh. Jadi dunia kok kesenangan ini untuk bersenang-senang, untuknya menikmati. Ya kalau dan kan dikatakan Allah kepada ya ma'syaral jin, kepada jin dikonfirmasi Allah Ta'ala, bahwa kok kamu memperbanyak pengikutmu itu dari unsur manusia. Menjauhi manusia, dan karena terjadi simbiosis mutualisme.
Karena banyak lo jin ko bagi informasi kami menolong kami bagian lo kami peluang-peluang. Dia ada menguntungkan kok bakawan kami jo jin. Jadi untuk kesenangan sesaat. Alah, jadi makanya model memandang kehidupan dunia itu memang sesuai orang. Kalau orang beriman bahwa hidup di dunia kau untuk mencari bekal, menambah bekal untuk pulang ke akhirat. Jadi makanya Rasul itu diutus oleh Allah Ta'ala mengingatkan kepada manusia bahwa hidup di dunia sementara itu akan pulang dengan perbekalan. Berbekallah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah, sesungguhnya perbekalan yang baik adalah takwa. Nah, lanjut dari ayat tadi, wa ahluha ghafilun. Jadi Allah Tuhan tidak akan menghancurkan, membinasakan suatu negeri dengan keaniayaan, sementara penduduknya adalah penduduk yang ghafilun, yang lalai. Kalau nyolah lalai, inyonalah abai, semua yang diperingatkan jangan dirusak alam, jangan membuat kerusakan, jangan membuat kebinasaan. Hendak namun ini tujuan dia ditarah, hendak tak tarah, dilapeh malaju, ditagah, hendak tak tagah, coba aja lah maganya. Itu kan sudahnya. Itu akibat manusia itu lalai, hendak mengingat, hendak ingat dengan pesan-pesan Rasul, dengan apa yang sudah dijelaskan dan dinyatakan oleh Rasul. Itulah poin-poinnya dan diingat bahwasanya penting bagi kita bahwa Rasul diutus Allah untuk menyampaikan kebenaran. Jangan sampai diabaikan dan kemudian jangan sampai kita lalai. Itu para lu gitu ini banyak dan diantara awak kita orang puh kadiri awak nalalai, awak nalupu, banyak yang datakan lalai, sehingga dimi adalah Ta'ala. Jadi apa yang terjadi kini itu adalah semacam peringatan, warning, menjadi pembelajaran awak. Tentu awak bisa mengambil iktibar, bisa mengambil pembelajaran. Apa tahu awak cerita tentang awak dan belakang kantor negari. Banyak orang datang-datang Pak Alhamdulillah viral. Dia memanglah viral kok baru dia tu, tapi baat tidak lanjut kau kayaknya. Alhamdulillah ramai kan. Saya memang harus dicari tuan, no viral, no justice. Jadi mengko para lu memang kebijakan Nabi Nuh itu kan aja tuh dibuat jalur lampu itu dibantu beliau. Bisa disuruh orang mengali-gali air kasih dengan biasanya terbentuk jalur kalau tidak alek nangkap punah jalan raya aku bisa jadi. Nah, oleh karena itu kalau wa lalai, kalau wa abai, ya akibatnya akan lebih fatal. Kau kan majan kawan manajemen resiko namanya. Jadi banyak Islam kau memberikan pembelajaran kawan. Ada sesuatu kalau seandainya dicari apa pencegahannya, antisipasi. Kalau tidak, ya udah. Awalnya kata dia yuk, kemudian menimbulkan kerusakan yang lebih fatal. Itulah renungan awak. Semoga kita bisa mengambil iktibar di setiap peristiwa yang terjadi. Semoga kita bisa merenung dan semoga Allah jaga kampung awak, jaga diri awak jauh dari mara bahaya. Allahumma rifa'an al-ghala wal wala wal bala wal waba wal qahta wal fahsya wal munkar wal bagya wasyufal mukhtalifata wasyadaida wal mihna ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah. Kita masuk negeri kita secara khusus, Pasak Kandang, Lubuan Pariaman, Sumatera Barat, Indonesia. Amin buldan yang muslimina ammah, termasuk negeri orang beriman secara keseluruhan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.